Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang irigasi. Irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna keperluan untuk pertanian. Usaha yang dilakukan tersebut dapat meliputi perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara teratur. Dan apabila terjadi kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainase. Secara garis besar, tujuan irigasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tujuan langsung. Tujuan langsung yaitu irigasi mempunyai tujuan untuk membasahi tanaman berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang di tanah tersebut. Tujuan tidak langsung yaitu irigasi mempunyai tujuan untuk mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah dan yang mengandung racun, mengangkat bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air. Adapun manfaat dari suatu sistem irigasi, yang pertama untuk membasahi tanah, yaitu pembasahan tanah pada daerah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu. Yang kedua, untuk mengatur pembasahan tanah, agar daerah pertanian dapat diairi sepanjang waktu pada saat dibutuhkan, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. 3. Menyuburkan tanah, dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanaman pada daerah pertanian tersebut, sehingga tanah menjadi terlihat lebih subur. 4. Untuk kolmatase, yaitu meningkatkan tanah yang rendah atau rawa dengan pengendapan lumpur yang dikandung oleh irigasi. Saluran tersier merupakan salah satu bangunan pada saluran irigasi. Saluran tersier memiliki fungsi, bentuk, dan kegunaan tertentu. Jaringan irigasi tersier berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier. Saluran kuarter dan saluran pembuang boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Saluran tersier terdiri atas sekumpulan petak kuarter berukuran kurang lebih dari 8-15 hektar. Proses pembuatan saluran tersier perlu mengetahui batasan yang jelas seperti jalan, parit, batas desa, dan batas-batas lainnya. Ukuran pada petak tersier ini memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi pada proses pemberian air. Perlu Anda tahu bahwa terdapat beberapa faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap ukuran pada petak tersier, meliputi topografi, kebutuhan petani, dan jenis tanaman. Saluran pada irigasi memiliki bangunan pelengkap yang digunakan untuk memudahkan mengatur air yang ada pada saluran lebih kecil maupun petak sawah. Di antaranya meliputi 1. Tanggul, 2. Kisi-kisi penyaringan, 3. Jembatan maupun jalan. Manfaat dari jaringan tersier. Manfaat jaringan irigasi tersier adalah peningkatan efisiensi. Irigasi tersier memungkinkan penggunaan air yang lebih efisien dengan mengurangi pemborosan. Hanya bagian tanaman yang membutuhkan air yang akan diberi pasokan, sehingga tidak ada air yang terbuang percuma. Adapun cara pemeliharaan saluran tersier, yang pertama, penyiangan rumput. Pembersihan rumput perlu dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan pada tanggul maupun lereng saluran. Pencegahan penjalaran rumput menuju saluran yang dapat membatasi pergerakan aliran air. Yang kedua, perbaikan dan pemeliharaan. Pemeliharaan sekaligus perbaikan pada tebing dan lereng saluran dilakukan agar kondisi saluran tetap berfungsi normal. Langkah yang perlu dilakukan untuk tahap pemeliharaan adalah menanam keseluruhan permukaan lereng yang terletak di luar penampang basah dengan tanaman pelindung pilihan. Yang ketiga, pembersihan saluran. Proses pembersihan saluran terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah membersihkan saluran dari kotoran maupun sampah. Kotoran yang mengendap biasanya berasal dari pembuangan sampah secara sembarangan.
Pekerjaan pembersihan pada saluran dapat ini secara rutin dan bertujuan untuk mempertahankan kapasitas dan kemiringan saluran. Yang keempat, pencegahan rembesan. Pencegahan rembesan pada saluran tersier bertujuan untuk mencegah aliran air keluar dari saluran dalam jumlah sedikit.